Oke, ini kita bahas yang potensial kemarin ya, karena kenapa kita bahas ini, karena dari jawaban kalian belum ada yang tepat, saya lihat. Sudah kelihatan share screen-nya? Izin Bu, sudah. Sudah ya? Baik, ini nggak bisa nulis di sini ya. Ini udah kelihatan belum? Ada Word-nya? Izin Bu, sudah. Sudah. Nah, ini kan ditanyakan adalah cari V di semua daerah pada grafik dan grafiknya. Muatan bola borongga dengan muatan titik. Tapi anehnya, muatan titiknya itu ada diameter, ada jari-jarinya gitu. Itu yang yang membuat ambigu gitu. Biasanya kan muatan titik ya udah satu titik doang, eh, nggak memiliki jari-jari karena saking kecil. Nah, tapi di sini muatan titik kita itu lumayan besar, makanya dia memiliki jari-jari sebesar A yang akan mengecohnya nanti di situ. Nah, seperti biasa, kita harus untuk mencari medan listrik itu, untuk mencari potensial listrik itu kan kita harus mengetahui V-nya, E-nya dulu kan ya. Jadi misalkan, jadi pertama kita mencari E-nya dulu, atau medan listrik. Untuk mencari E, kita menggunakan hukum Gauss, yaitu flux medan listrik adalah integral tertutup E dot dA, ini integral 2 ya, sama dengan Q in per epsilon 0. Berarti untuk berhubung dia mencari medan listrik dulu, maka kita mencari, berbeda dengan potensial listrik, kita mencari yang paling di dalamnya dulu. Jadi ini adalah si muatan titiknya, ini adalah si A-nya. Nah, untuk si Gauss-nya berarti kita mencari yang paling di dalam dulu. Ini anggap aja sempurna ya bolanya. Berarti gimana? Jadi ini kayaknya udah bisa semua. dA sama dengan Q in per epsilon 0. dA-nya berapa? E-nya berarti jari-jarinya yang ini kan. Jadi E 4VR kuadrat. Q in-nya siapa? Positif Q enggak? Tidak, karena dia adalah hanya sebagian doang dari kepada keseluruhan dengan diameter A. Nah, ini sepertinya kalian sudah bisa nanti Q in-nya itu adalah ada yang sudah benar juga, yaitu positif Q R pangkat 3 per epsilon 0. Nah, maka E-nya untuk yang R lebih kecil daripada A, itu akan sama dengan positif Q R pangkat 3 per 4V R kuadrat epsilon 0. Berarti ini akan habis, ini tadi positif R pangkat 3, ini ada pangkat 2-nya, ada A pangkat 3. Gitu ya. Kalian udah ada yang benar juga kemarin, jadi ini habis, ini masih ada A pangkat 3. Jadilah kita sederhanakan 4V epsilon 0 itu adalah K. Jadi positif konstanta kolom, positif Q R pangkat, ini habis tadi 2, tinggal R per A pangkat 3. Nah, inilah untuk yang E di R lebih kecil daripada A. Untuk mencari potensial listriknya belum bisa. Jadi ini ketemu langsung kita cari V-nya kan nggak bisa ya. Karena kita harus mengetahui potensial listrik untuk yang dari luar dulu. Makanya harus mau nggak mau kita harus mencari di semua daerah dulu untuk si medan listriknya. Makanya habis itu kita mencari medan listrik di ini adalah si B-nya. Ini kita bikin permukaan Gauss yang beda lagi. Ini adalah A. Kita mencari di luarnya sekarang. Tapi masih lebih kecil daripada si B.
Ini adalah B, berarti ini adalah si R-nya. Nah, jadi kita mencari medan listrik di lebih kecil, lebih besar dari, gimana ya? Tim simbolnya ini R, lebih besar daripada A, tapi lebih kecil ya, harusnya kayak gini ya. Ini, sorry, salah. Pas ya, segini. Kita mencari di tengahnya ini. Nah, berarti kita ke hukum Gauss lagi, yaitu E 4VR kuadrat, di mana R-nya sekarang sudah yang ini, sama dengan Q-in per epsilon 0. Sama dengan Q-in-nya adalah siapa? Positif Q kan? Karena muatan yang ada di dalam si lingkaran Gauss-nya itu adalah si benar-benar hanya si positif Q itu. Berarti ini menjadi positif Q per 4V epsilon R kuadrat, atau positif konstanta kolom Q per R kuadrat. Nah, ternyata kemudian masih ada daerah lagi yang lain, yaitu daerah C, E di R lebih besar daripada si B. Jadi, ini adalah si positif Q-nya, ini adalah si B-nya, maka hukum daerah di luarnya. Dan ini adalah daerah yang terakhir. Hampir sama dengan ini, jadi E sama dengan 4VR kuadrat sama dengan Q-in per epsilon 0, berarti E-nya untuk R lebih besar daripada B itu adalah positif Q per 4V epsilon 0 R kuadrat, atau positif konstanta kolom Q per R kuadrat. Jadi akan sama untuk di antara dan di luar bola. Nah, kita udah dapat semua daerahnya, langsung mencari si potensial listrik sekarang. Jadi harus tahu dulu semua daerah baru bisa ke potensial listriknya. Jangan misalkan E-nya di masing-masing daerah udah dapat langsung kita tahu V-nya itu berapa, nggak bisa. Karena potensial listrik itu harus dari tak terhingga dulu. Nah, mencari potensial listriknya kebalikan dari medan listrik, berarti kita harus mencari V di R lebih besar daripada B. Nah, seperti kita tahu, rumus delta V itu adalah delta V sama dengan minus integral dari batas bawah ke batas atas. E dot ds. Nah, jadi misalkan ini adalah tadi si B-nya ya. Ini adalah si B, berarti kita dari tak terhingga sampai dia di titik di luar dari si B ini. Ini misalkanlah titik di luar dari yang lebih besar daripada B ini adalah misalkan kita buat adalah C. Jadi yang dimaksud kalau ada nanti R kecil itu berarti dia adalah si di C ini. Atau kita buat aja RC gitu ya. Asumsikanlah titik di luar si B-nya itu adalah si C. Dari tak terhingga ke sampai titik di C. Berarti batas bawahnya itu adalah dari tak terhingga. Jadi ini nanti minus integral dari tak terhingga sampai ke RC. Di mana RC itu adalah titik di luar lebih besar daripada si B-nya. Nah, berarti E-nya kita pakai yang R lebih besar daripada B-nya. DS, atau DS itu kan adalah lintasan ya, lintasan yang dilewati oleh si E. Makanya gini bisa kita ubah juga menjadi DR. Batasnya udah. Nah, sekarang ya udah kita tinggal langsung pakai si yang positif. Integral dari tak terhingga sampai dengan, terus ini yang adalah delta V-nya, berarti delta V dari di C dikurang delta P dari di tak terhingga. Ini kita pakai konstanta kolom Q per R kuadrat DR. Ini batasnya tadi tak terhingga sampai ke RC. Minus, ini kita keluarkan, integral dari 1 per R2 DR. Minus konstanta kolom Q, ini batasnya tak terhingga sampai dengan ke RC. Integral dari ini adalah minus 1 per R ya.
batasnya adalah RC dari tak terhingga. Makanya ini menjadi konstanta kolom Q minus 1 per RC dikurang 1 per R tak terhingga, dari tak terhingga. Maka sama dengan nah, V tak terhingga kan sama dengan 0 ya. Makanya ini kan VC dikurang 0, makanya menjadi VC. Nah, inilah si konstanta, inilah si beda potensialnya untuk di luar daripada si bolanya itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, cukup jelas ya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kemarin waktu di gambarnya saya ada perhatikan itu di luarnya ada Q negatif, Bu. Itu perlu diperhatikan atau tidak ya, Bu? Yang mana? Di luarnya Di luar. ada? Iya, Bu, di soal luarnya. Oh, ini kan udah dimodif lagi ya, agak berbeda dengan slide itu. Kalau yang ada di e-course kan, yang negatifnya itu kan saya hilangkan ya, jadi hanya fokus di sini doang. Nah, kalau misalkan ada nanti di luarnya itu negatif, berarti bedanya di mana? Bedanya saat mencari medan listriknya aja kan. Yang Q-in-nya itu berarti jadi ada positif Q dikurang Q lagi, berarti jadi 0. Jadi Q-in-nya itu kan nggak hanya positif Q ya di sini. Kalau misalkan ada, kalau soal yang aslinya dari slide itu nanti ada di luar ini, berarti bedanya itu hanya di R lebih besar daripada B, berarti positif Q dikurang negatif Q, ini harusnya menjadi 0. Q-in-nya itu menjadi 0. 0 dibagi sesuatu, ada nggak? 0, Bu. Berarti E-nya sama dengan 0 kalau ada muatan negatif Q di luar. Itu ya? Gitu nggak maksudnya, Tiara? Iya, Bu, benar. Mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, kita di sini kan sudah agak saya modif ya. Jadi untuk yang soal di slide bisa kalian kerjakan ya. Berarti E-nya itu untuk R lebih besar daripada B-nya itu sama dengan 0. Bedanya hanya di situ. Nah, berarti ini nggak ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Ini kan jadi positif ya. Sedangkan ini kan sama dengan 0. Makanya hanya. Jadi artinya bergantung makin jauh si R-nya, maka potensial listriknya itu akan semakin kecil. Nah, sekarang kita udah dapat di luarnya, kita ke dalam lagi. Ini slide yang barunya malah di atas. Kita lanjutkan untuk daerah yang kedua, yaitu V di antara si ininya. Ini kita buat sama dengan gimana kalau dia persis di bolanya ini gitu ya, dan lebih besar daripada A. Nah, berarti ini adalah si B. Ini adalah si A. Berarti di sini. Potensialnya dari sini sampai ke sini maksudnya. Nah, tapi kita harus mengacunya dari tak terhingga juga. Jadi jangan langsung pakai batasnya itu dari sini ke A misalkan. Nah, nggak boleh juga. Kita harus tetap dari tak terhingga. Makanya delta V-nya nanti ini akan tetap dari tak terhingga
sampai ke titik di sini, yaitu si B, jari-jarinya adalah B. Kemudian ini berarti R lebih besar daripada B, dr dikurang integral dari B sampai ke titiknya yang ada di sini. Ini yang dimaksud dengan R-nya sekarang. Kalau tadi adalah titik di luar itu adalah C, kita buat ini adalah titik D ya. Jadi yang dimaksud dengan di batas ini adalah titik D misalkan. Jadi ini kita buat RD. Ini berarti E di B lebih R lebih kecil daripada A dr. Nah, untuk delta V-nya berarti V di D dikurang, kok aneh ya, V di D dikurang V di tak terhingga juga. Jadi sama dengan minus integral, ini kita langsung pakai yang tadi aja kali ya. Berapa tadi? Konstanta kolom Q per RC. Nah, ini jadi positif. Nah, RC-nya itu mungkin kita ubah langsung ke B-nya di sini, karena udah batas atasnya itu udah langsung B. Kalau yang tadi kan RC-nya itu adalah jari-jari yang di C, ini kita buat batasnya jadi B, makanya ini langsung B aja. Nah, kemudian dikurang integral dari B ke RD, E-nya di antaranya tadi itu adalah sama ya, konstanta kolom per R kuadrat. dr. Udah, berarti ini konstanta kolom Q per B, kok macet-macet sih, dikurang, berarti ini adalah, ini R kuadrat ya, berarti jadi minus kan, minus konstanta kolom Q per R, batasnya adalah RD per B, sama dengan konstanta kolom Q per B dikurang, ini menjadi minus konstanta kolom Q per RD dikurang konstanta kolom P per B kan ya. Nah, sudah menemukan kesalahan, ada yang silap kayaknya. Ini harusnya E-nya itu positif apa negatif? Positif ya. Ini sorry. Ini harusnya positif. Ini positif. Terus pas diintegralkan jadi negatif ya. Oke. Udah pas ya. Berarti ini kan negatif, ini positif. Terus pas diintegralkan itu kan jadi negatif. Ini negatif R dikurang berarti ini menjadi konstanta kolom per B, ini jadi ditambah, ini jadi ditambah dong ya, negatif dikurang batas integralnya dikurang min jadi positif ya, berarti ini menjadi ini di ini jadi positif, konstanta kolom Q per RD, terus ini jadi dikurang
konstanta kolom Q per B. Nah, ada yang saling menghilangkan, berarti V di D itu akan sama dengan konstanta kolom Q per RD. Sama dengan semakin dia jauh dari si jari-jarinya ini semakin besar, maka V-nya juga akan semakin kecil. Hampir sama dengan si V di C tadi juga. Next, kita mencari di V di R lebih kecil daripada A. Sama dengan yang tadi, berarti delta V sama dengan integral dari tak terhingga sampai ke B dulu, ER lebih besar daripada B dr, dikurang integral dari B sampai ke bentar, ini kalau nggak dilengkapi gambar agak bingung bikin batasnya. Berarti ini adalah si A-nya. Kita mencari yang di sini ya. Ini kita sebutlah adalah titik. Di dalamnya itu adalah titik E. Misalkan. Berarti batasnya itu dari ini tadi sampai B dulu, kemudian sampai ke A. Nah, berarti akan ada sampai batasnya di sini adalah A. E-nya itu adalah di antaranya, berarti B lebih kecil daripada sama dengan R, lebih besar daripada A, DR, kemudian dikurang integral dari A sampai ke RE. Berarti ini adalah E kalau medan listriknya lebih kecil daripada A, DR. Nah, jadi ada 3 integral nih, 3 daerah yang harus dilewatin untuk mencari berapakah V-nya di lebih kecil daripada A. Nah, ini seperti yang tadi kayaknya akan hampir sama ya. Berarti langsung aja, ini berarti tadi adalah konstanta kolom Q per B. Kemudian yang ini juga akan sama, mungkin batasnya aja yang diubah menjadi, ini kan hampir sama ya, B dengan A. B ke RD gitu. Berarti ini langsung ditambah konstanta kolom per A, kemudian dikurang integral dari A, RE, ini tadi berapa? R lebih kecil daripada A, konstanta kolom R per A pangkat 3 ya. Konstanta kolom Q R per A pangkat 3 DR. Nah, tambah integral dari R kuadrat adalah setengah R kuadrat, integral dari RDR adalah setengah R kuadrat ya. Berarti ini adalah konstanta kolom Q per A pangkat 3, 2 kali A pangkat 3 R kuadrat. Dikur, batasnya adalah RE dengan A. Ini menjadi konstanta kolom per B ditambah konstanta kolom dikurang ini konstanta kolom Q per 2A pangkat 3 R kuadrat RE kuadrat dikurang konstanta kolom Q per 2A pangkat 3 A pangkat 2. Konstanta kolomnya kita keluarin kali ya. Ini berarti menjadi, ini 1 per B ditambah, kok hilang-hilang sih? 1 per A dikurang, ini jadi berapa?
R E kuadrat per 2A pangkat 3 ya. Nggak ada yang saling menghilangkan kan. Nah, ini baru ada. Dikurang, ini berarti jadi ditambah. Konstanta kolomnya dikeluarin. Ini habis. Ini habis berarti 2A. Ada yang bisa disederhanakan? Ada ya, yang per A-nya ini. Berarti konstanta kolom kali ini 1 per B ditambah 1 per A ditambah 1 per 2A berarti menjadi 2 per 2, 3 per 2 ya. Ditambah, ini dikurang R. Ini kita sebutlah R per 2A ditambah ini tadi 2, 3 per 2A. Udah, inilah dia untuk V di R lebih kecil daripada A-nya. Agak sedikit rumit. Nah, sekarang kita gambarkanlah si grafiknya. Nah, ini kita agar lebih gampang dilihatnya, V di R lebih kecil daripada A tadi adalah konstanta kolom Q per B ditambah A dikurang 3 per 2A dikurang konstanta kolom QR kuadrat per 2A. Ini ada duanya ya. Sedangkan V di R, V di B, sorry, ini lebih besar daripada A sama dengan berapa tadi? Konstanta kolom Q per RD. Atau kita sebutlah R. Kemudian kalau VR lebih besar daripada B, dia adalah sama juga, konstanta kolom per R. Nah, udah. Berarti kita buatlah di sini grafik antara V terhadap R-nya. Ini adalah 0, ini adalah A, ini adalah B. Nah, untuk di 0, berarti kita buat aja si R-nya ini adalah 0, karena nilai B dan nilai A kan itu adalah konstanta, yaitu nilai dari jari-jari si bolanya itu. Berarti ini nggak bisa kita ubah gitu maksudnya. Yang bisa kita ubah itu di mana yang bernilai 0 itu adalah si R kecilnya ini. Kalau 0 dibagi sesuatu, berapa? 0 kan? Berarti kita asumsikanlah ini berarti nggak ada. Berarti nilainya untuk di 0 itu nilainya ada yaitu sebesar ini. Kita buatlah di sini misalkan yaitu si KC B per B ditambah 3 KCQ per 2A. Itulah nilai untuk di 0. Nah, kalau misalkan persis di A, kalau persis di A itu berarti kita buat kita bisa pakai yang ini kan, KC per R, KC R-nya itu kita ubah menjadi A. Nah, kalau dibandingkan dengan yang ini, KC per konstanta kolom Q per B ditambah 3 konstanta kolom per 2A. Mana yang kira-kira akan lebih besar dibandingkan dengan kalau misalkan dia persis di V sama dengan R sama dengan A-nya, dia itu hanya bernilai konstanta kolom Q per A. Di mana A-nya itu udah lebih kecil daripada si B-nya. Mana yang di atas? Si ini atau yang ini?
akan lebih tinggi yang ini kan, yang awalnya kan ya. Soalnya kan ini ditambah sesuatu per 2A, sedangkan ini masih ada di tambahan konstantanya lagi. Makanya kita buat di sini, kita asumsikanlah dia di bawah, yaitu si konstanta kolom Q per A, dia adalah di sini kira-kira. Nah, antara dari sini ke sini, itu kan kita pakai nilai yang ini sekarang. Dia akan menurun seiring dengan bertambahnya R. Berarti grafiknya itu akan per R, eksponensial juga. Dia akan menurun sampai ke sini. Kemudian kalau misalkan dia persis di B, dia akan konstanta kolom Q per B. B-nya itu kan lebih besar ya. Karena B-nya itu lebih besar dibagi berbanding terbalik dengan nilainya, maka dia juga akan di bawah si konstanta kolom Q per B-nya itu. Makanya nilainya itu pasti akan di bawah karena B-nya itu lebih besar. Inilah si nilai V-nya ini adalah V di A, ini adalah V di B. Karena terhadap R juga, maka dia juga akan menurun juga. Eksponensial juga gitu. Nah, kemudian R lebih besar daripada B, dia akan menurun juga seiring dengan bertambahnya R. Tapi tidak, kalau misalkan sesuatu dibagi tak terhingga kan dia adalah tak terhingga juga ya. Sangat kecil tapi dia tidak akan menyentuh nol. Akan seperti inilah dia. Gitu ya. Jadi grafiknya itu seperti ini. Semakin menurun sampai dia menuju sampai tak terhingga. Yang paling besar itu adalah di dalamnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ini saya record nggak sih tadi? Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Grafiknya seperti ini ya. Kemarin itu masih belum ada yang tepat kemarin soalnya. Oke, saya rasa cukup. Nanti akan saya share juga rekamannya. Kita lanjut ke pertanyaan kalian yang dari e-course kemarin juga. Nah, tapi karena berhubungan dengan ini nanti kalian lengkapi, maksudnya di situ kan udah banyak, di CIS sudah banyak video ya, video pembahasan soal, lebih ke pembahasan soal. Nah, berhubung pertanyaan kalian itu mengacu ke bagaimana konsep kerjanya si kapasitor, maka ini, jadi sebenarnya ini udah terlihat belum kapasitornya? Udah ya? Udah ya. Nah, jadi kapasitor itu kan bisa sebagai kapasitor itu bentuknya beda-beda. Ada yang bidang datar, si platnya, plat sejajar, ada yang akan tabung juga. Nah, proses kerja kapasitor itu adalah kapasitor yang kita miliki sekarang sederhananya itu ada di handphone, ada di laptop juga. Nah, saat kalian nge-charging, charge, hubungkan ke sumber listrik. Ntar, ini kok pennya nggak bisa ya. Nah, saat kalian menghubungkannya itu ke potensial listrik atau menchargingnya itu artinya kalian memberikan muatan ke platnya itu. Apakah plat atas atau plat bawah, pokoknya. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini, kalian memberikan muatan pada plat atas. Makanya dia di positif Q. Jadi muatan di plat atas itu lebih banyak. Jadi saat dia ini adalah disebut dengan pengisian kapasitor, yaitu saat kalian menghubungkannya ke sumber listrik, artinya memberikan beda potensial ke plat itu. Kemudian kemudian saat pengisiannya sudah dihentikan, artinya terjadilah proses pengosongan, yaitu proses pengaliran medan listrik dari plat atas ke plat bawah, pengosongan. Jadi pengosongan kapasitor itu adalah saat si muatan yang di plat atas itu atau muatan yang memiliki atau plat yang memiliki muatan yang paling banyak itu akan berpindah ke plat bawahnya. Nah, yaitu di mana disitulah kalian menggunakan energi dari si kapasitor itu, yaitu energi yang kalian gunakan adalah si medan listrik itu tadi. Jadi muatannya itu akan bergerak ke sini. Itulah konsep kapasitor ya. Kemudian, kenapa si medan listriknya itu berkurang kalau diberikan
dielektrik? Itu ya pertanyaannya kemarin. Jadi kita buatlah di sini ada dielektrik. Dielektrik itu selalu bersifat isolator. Isolator artinya dia muatannya tidak bergerak bebas gitu ya. Tidak bergerak. Jadi kita gambarkan, visualisasikan antara muatan positif dan negatifnya itu nggak bergerak bebas. Jadi di satu muatan ini tuh ada positif dan negatif. Ini positif, ini negatif, positif, negatif. Nah, mereka nggak bergerak bebas. Kalau positifnya bergerak, maka negatifnya juga bergerak. Jadi terjadilah polarisasi. Kalau pengen misalkan nih, ini kan muatan positifnya muatannya bergerak nih, muatan yang di atas bergerak pengen ke bawah, pengen pindah ke plat bawah. Nah, dia ketemu si muatan positif. Ini misalkan sama-sama ketemu kutub positifnya. Kutub positif dengan muatan kutub negatif positif kan harusnya saling tolak menolak ya. Dia akan berputar kan ya. Terjadi perbedaan kutub lah. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa medan listrik saat diberikan elektrik itu, medan listriknya itu menurun. Jadi dia terhambat di sini. Yang sebelumnya tanpa dielektrik dia itu adalah lancar-lancar aja, ya udah turun-turun aja gitu kan ya. Muatannya itu tanpa ada yang menghalangi. Ini harus dihalangi oleh si muatan yang ada di dalam isolator yang menyebabkan dia itu akan semakin lambat kayak gitu. Itu ya pertanyaannya yang kemarin. Nah, makanya untuk kapasitansi itu akan berbanding lurus dengan banyak muatannya dibanding dengan V. Jadi artinya suatu kapasitor yang dia itu akan semakin baik atau medan listriknya itu akan semakin lama kita gunakan, atau ibarat kalian punya handphone lah. Handphonenya itu antara handphone apa ya yang paling bagus daya baterainya. Nah, semakin besar daya baterainya itu artinya muatan yang disimpan dia itu semakin banyak, karena kan medan listriknya ke bawah itu kan semakin lama ya, maka energi medan listrik yang kita gunakan pada kapasitor itu tuh akan semakin besar. Nah, itu makanya dia berbanding terbalik. Sedangkan beda potensialnya, gimana caranya kalau beda potensialnya itu akan semakin kecil, maka kapasitansinya juga akan semakin besar. Kalau pada pelat kapasitor, maka ini adalah sebanding dengan epsilon 0 A per D. Nah, si A-nya itulah. Si A-nya itu, kenapa dulu, kalau misalkan dulu itu kapasitornya itu, dibandingkan sekarang kan kapasitornya itu sangat kecil ya. Ada yang sebiji, sepanjang ruas jari doang. Dulu itu, gimana caranya agar A-nya itu semakin besar. Kalau A-nya semakin besar, maka muatan yang disimpan kan akan semakin banyak di platnya itu, di luas permukaannya. Inilah yang dimaksud dengan A. Kemudian yang dimaksud dengan D itu adalah jarak antar si kapasitornya. Jadi semakin besar ini, maka muatan yang akan disimpan itu semakin besar. Kemudian D-nya itu akan semakin kecil. Nah, untuk ini kan nggak efisien kan? Kalau misalkan A-nya semakin besar, maka kapasitansinya akan semakin besar. Berarti makin besar kapasitor, maka akan untuk membutuhkan kapasitor yang semakin bagus, maka A-nya itu harus kita perbesar. Makanya dulu tuh kapasitor itu sangat-sangat besar. Nah, tapi itu kan memerlukan bahan yang sangat banyak. Makanya dibuatlah suatu dielektrik di tengah-tengah ini agar sebanding. Jadi tanpa harus memperbesar si A pun, yang penting kita bisa memperbesar si konstanta dielektriknya. Nah, itulah kenapa dielektrik itu ada gitu. Jadi tanpa memperbesar kapasitansi, tanpa harus memperbesar si A. Kita hanya cukup memperbesar si konstanta dielektriknya doang. Kemudian D-nya juga diperkecil. Untuk pertanyaan selanjutnya kemarin, gimana caranya agar si kapasitansinya itu diturunkan? Dengan kapasitansinya diturunkan, ya berarti ya udah si D-nya itu diperbesar gitu ya. Jarak antara si kapasitor ini diubah, ya diperlebar, atau si konstanta dielektriknya itu semakin kecil. Tapi biasanya sih yang paling kecil itu adalah hampa.
ini ruang hampa, yaitu K-nya sama dengan 0. Yang paling kecil itu K-nya sama dengan 1, yaitu pada ruang hampa. Berarti untuk mengubah si K-nya itu, memperkecil K-nya itu nggak mungkin lagi kan, karena ruang hampa lah yang paling kecil. Nah, berarti yang paling memungkinkan untuk menurunkan kapasitansi lagi ya udah memperkecil si A-nya. Dan memperbesar si D. Itu ya, bisa terjawab untuk pertanyaan yang ada di e-course. Teman kalian juga sudah menjawab juga, sebenarnya sudah ada yang benar juga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, untuk ini juga bisa ya. Kenapa ini dapat E-nya itu adalah sigma per epsilon 0? Itu dapat dari mana? Sejauh ini benda yang kita tinjau itu adalah medan listrik untuk bola. Nah, ini dapatnya itu dari kalau misalkan ini kan batangnya itu adalah plat sejajar ya. Makanya kita menggunakan pillbox. Jadi kalau misalkan mana sih? Ini plat sejajar. Jadi ini kan mencari E-nya ya. E-nya di sini berapa, makanya untuk permukaan yang Gauss yang kita pakai adalah permukaan pillbox. Seperti ini dia. Jadi integral dari E dot dA sama dengan Q-in per epsilon 0. Nah, si dA ini adalah si permukaan si pillbox-nya. Makanya kita langsung buat pillbox. Gauss di sini adalah pillbox sebenarnya. Kemudian Q-in-nya itu, nah Q-in-nya ini kan adalah plat sejajar, muatan yang ada di dalam. Sedangkan muatan di sini kan ada banyak, makanya kita menggunakan pakai, kalau dulu itu ada rho sama dengan Q per volume, kalau muatannya itu ada di dalam volume. Nah, kalau dia hanya ada di dalam plat sejajar, artinya dia hanya memiliki luasnya aja, kita menggunakan sigma Q per A. Ini Ya. pakai anonim kah? Kenapa? Ibu ada nih pakai anonim. 7 menit. Kenapa? Hani? Maksudnya ibu ada nulis atau enggak? Ada. Nggak kelihatan ya? Enggak, udah gitu enggak ada. Dan sudah memiliki kriteria yang dibuat. Sebentar. Ini, udah kelihatan belum? Iya Bu, baru kelihatan. Astaga, ya. Ini ya, jadi kenapa bisa dapat ini tuh dari permukaan Gauss yang berbentuk pillbox. Kalau plat sejajar kan kita menggunakan pillbox ya, dengan asumsi kalau luasnya itu tak terhingga. Itu sih, makanya ini Q-in-nya itu karena dia ada muatan di dalamnya itu yang tersebar merata dalam permukaan, makanya kita pakai sigma Q per luas permukaan. Makanya ini menjadi Q-in-nya itu adalah sigma dikali A per epsilon 0. Ini kan sama, makanya E-nya itu adalah sigma per epsilon 0. Udah, itu ya paling ini itulah kenapa yang bisa dapat medan listriknya segini, karena dia asumsikan dia adalah mencari medan listriknya itu menggunakan pillbox. Kalau misalkan dia menggunakan kapasitor pada bola, jadi kalau tadi kan kita udah mencari ya medan listriknya di semua daerah. Untuk kapasitor kalau berbentuk bola seperti ini, maka kita menggunakan medan listriknya itu kalau di tengahnya aja, sama kayak plat sejajar tadi. Ini adalah plat yang sejajar, makanya medan listriknya itu adalah medan yang kita mencari medan dari sini ke sini itu berapa gitu.
Nah, sama seperti ini, maka medan listrik yang dipakai juga Q per 4V epsilon 0 L kuadrat, yang kita udah cari tadi berapa. Gimana cara mendapatkan ini? Kalau nanti dia silinder juga akan sama juga. Berarti untuk mencari berapakah kapasitansi dari si kapasitor dengan berbentuk silinder kayak gini, berarti kita menggunakan E-nya itu adalah kalau dia di selang ini doang. Bisa ya? Untuk kapasitornya. Kalian ada kuliah lagi nggak jam 9? Halo? Kalian ada kuliah lagi nggak jam 9? Izin menjawab, Bu, nggak ada, Bu. Nggak ada kan? Boleh saya pakai 10 menit nggak? Menit aja ya. Ini kita lanjutkan ke kapasitor. Agak nanggung soalnya materinya, biar kita selesaikan kapasitornya maksudnya. Nah, ini sebentar. Mungkin masih ingat pada rangkaian listrik itu paralel dan seri? Bedanya apa? Kalau paralel itu berarti apanya yang sama? Delta V-nya ya? Iya nggak sih? Kalau seri, I-nya yang sama kan? Nah, nanti ini nyambung ke pertanyaan kalian juga, gimana caranya agar si kapasitasnya itu berkurang atau bertambah. Tadi kan dengan cara memperbesar A-nya atau memperkecil A-nya, kemudian menambahkan dielektrik gitu kan ya. Nah, ada cara yang lain, yaitu dengan menghubungkan kapasitor itu dengan cara paralel atau seri. Jadi misalkan gini, akan ada beberapa kasus nanti, misalkan ini adalah kita punya kapasitor plat sejajar, dielektriknya itu ada yang dihubungkan seperti ini. Jadi dielektrik 1 ini, kemudian dielektrik 2-nya kayak gini misalkan. Atau ada juga yang dielektriknya dibuat yang kayak gini. Jadi dibuat paralel sama, kemudian dielektrik yang kedua itu dibuat seperti ini. Izin, Bu. Ibu nggak sersen ya, Bu? Malah. Ini ya, udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi tadi kan pertanyaannya adalah gimana caranya untuk memperkecil atau memperbesar kapasitansi? Tadi dengan memperbesar A-nya atau menambahkan dielektrik atau memperkecil D-nya gitu kan. Nah, ada cara yang lain. Cara yang lainnya itu misalkan si paralelnya itu kan tadi ya udah ini adalah ini misalkan kapasitor 1 C1, ini adalah kapasitor 2. Jadi ini adalah si A. Ini adalah D, jarak antar dua plat. Kemudian ini adalah dielektriknya. Ini misalkan K1, ini adalah K2. Ada yang dibuat seperti ini, disusun seperti ini dielektriknya, ada juga yang seperti ini. Nah, sekarang kita mencari tahu, kalau misalkan bentuk dielektriknya seperti ini, dengan seperti ini, apakah itu memperbesar atau memperkecil kapasitansi? Nah, caranya dengan mengambil konsep pada hubungan arus searah kalau berbentuk paralel dan seri. Dulu mungkin udah belajar ya waktu SMA. Nah, kalau paralel itu yang kita tahu adalah delta V-nya sama kan ya. Pada rangkaian itu berbeda potensialnya sama, kemudian I-nya itu adalah penjumlahan dari total I yang ada. Jadi misalkan I1 ditambah I2. Nah, kalau misalkan pada seri, I-nya yang sama, berbeda dengan delta V, sedangkan V-nya adalah V1 ditambah V2.
Nah, pada kapasitor kita menggunakan konsep yang sama. Pada kapasitor tadi kan medan listriknya itu terjadi atau muatan listriknya itu terjadi saat muatannya itu mengalir dari plat atas ke plat bawah itu pada saat pengosongan kan ya. Berarti artinya muatan yang bergerak itu kan disebut dengan arus. Nah, kalau pada seri berarti kapasitor yang dihubungkan dengan seri itu kalau Q-nya itu sama antara plat atas dengan plat bawah. Secara konsep kita pakai konsep itu. Jadi kalau misalkan seri maka C1. Maka C1 adalah jadi kalau misalkan dia seri, kalau pada R gimana? Kalau pada paralel 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 kan ya, kalau pada paralel. Kalau pada seri, R seri sama dengan R1 tambah R2. Nah, kalau pada paralel, berarti 1 per C sama dengan, mana sih cara menghapusnya? Nah, ini kebalik. Kalau misalkan pada paralel itu adalah per R, kalau pada kalau resistor 1 per resistor, ini adalah hambatannya, sedangkan kalau misalkan kapasitansi pada paralel itu kebalikan ya. Kapasitansi pada paralel itu adalah C1 ditambah C2, sedangkan kalau pada seri, C seri sama dengan 1 per C seri adalah 1 per C1 ditambah 1 per C2. Nah, untuk mencari C-nya itu, kalau kita ingin melihat ke plat sejajar seperti ini, kita menggunakan persamaan yang sama, yaitu epsilon 0 A per D, kalau dia ada elektrik, yaitu ada K-nya, gitu. Nah, kita lihat di sini gambar yang ini apakah dia paralel atau seri. Berarti kita lihat dulu Q-nya itu sama atau enggak antara plat atas dengan plat bawah. Kita lihat di sini. Kalau dielektriknya seperti ini. Antara plat yang atas dengan, ini kita buat A aksen. Muatan yang akan diberikan dari atas ke bawah sama enggak? Adik-adik, nggak akan sama kan? Jadi misalkan antara di sini dengan di sini, karena kapasitornya, karena dielektriknya beda kan akan sama kan? Akan berbeda. Jadi misalkan muatan yang pas melewati ini kan akan berbeda muatan yang pada saat melewati ini, karena dielektriknya beda. Dielektriknya itu beda, berarti artinya muatan yang terikat di sini tuh bisa aja beda. Jadi misalkan ini K1, dielektriknya ini tuh, konstanta dielektriknya itu lebih kecil, berarti muatannya itu akan semakin gampang turun ke bawah. Makanya muatan yang akan didistribusikan ke bawah itu antara si A dan si A aksennya itu akan beda. Makanya ini menjadi dihubungkan secara kita pindah. Jadi maksudnya ini kita buat diasumsikan menjadi suatu dielektrik yang berbeda, suatu kapasitor yang berbeda, kita pisahkan. Ini menjadi A per 2, ini menjadi A per 2. Jadi misalkan ini adalah C1 ya. Ini menjadi kapasitor yang kedua. Ini menjadi A per 2, karena kita udah bagi 2 tadi. Kita ambil yang dimana muatannya itu yang sama aja, makanya ini menjadi dibagi 2. Untuk jarak antar celahnya itu tetap sama, yaitu D. Nah, karena sekarang muatannya itu menjadi sama, makanya ini menjadi seri. Jadi
seperti ini, kita buat menjadi kayak gini dia. Ini adalah si C1, ini adalah si C2-nya. Untuk mencari berapakah C1-nya, kita cari seperti biasa, yaitu menggunakan persamaan yang ini. Epsilon 0, A-nya kan sekarang jadi A per 2 ya. Ini menjadi A per 2 per D dikali dengan konstanta dielektrik 1. Itulah untuk kapasitansi yang kapasitor ini. Sedangkan kapasitor yang kedua adalah epsilon 0 A per 2 dibagi dengan D konstanta dielektrik yang kedua. Nah, makanya jadi kalau misalkan ditanya berapakah kapasitor kalau dirangkai seperti ini, maka C1 ini kan dirangkai seri kan tadi ya, berarti 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Masing-masing C1-nya adalah C1 dan C2-nya ini. Itulah nanti dapatlah CS-nya berapa. Nah, sekarang kalau dirangkai seperti ini itu gimana? Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan antara A dengan antara muatan yang di atas dengan muatan yang di bawah kan sama. Kita bagi dua lah dia. Kita bagi per yang muatannya sama. Tapi di sini delta V-nya itu akan berbeda. Jadi pada saat melewati si dielektrik yang di atas ini, muatannya yang sama tapi delta V-nya itu berbeda. Makanya ini menjadi bentuk paralel. Ini adalah C2 ya tadi ya. Ini adalah C2, ini adalah C2 aksen misalnya. Di mana C2 itu adalah kita bagi dua menjadi seperti ini. A-nya kan tetap sama. Sedangkan D-nya, ini kan D-nya dibagi dua ya. Misalkan asumsikanlah ini tebalnya sama. Kalau lihat dari gambar yang ungu itu lebih tebal ya. Kita asumsikan ini sama. Ini D per 2, ini D per 2. Terus yang kapasitor yang C2 aksen, ini D per 2 sekarang. Ini adalah A. Jadi kalau misalkan berapakah C2-nya? C2-nya adalah epsilon 0 A per D per 2. Ini kita buat K1. Ini adalah K2. Sedangkan ini adalah C2 aksennya adalah epsilon 0 A per D per 2 K2. Nah, jadi kalau misalkan ditanya berapakah C-nya, karena dia dihubungkan dengan paralel, maka C paralel sama dengan C2 ditambah C2 aksen. Masing-masing C-nya adalah ini. Bisa ya? Jadi intinya adalah kita cari tahu dulu dia itu muatannya sama atau tidak. Jadi kita belahlah si kapasitor itu tuh yang muatannya sama itu yang gimana. Jadi kayak gini yang tadi. Ini kenapa diasumsikan, kenapa dibelah seperti ini? Karena dia itu kan kita ambil muatannya yang sama itu yang mana dulu. Makanya muatan yang sama itu kan berarti yang sama dielektriknya kan. Yang sama dielektriknya, maka muatan yang akan dipindahkan ke plat bawahnya itu akan sama. Makanya kita belahnya itu secara vertikal. Sedangkan kalau yang satu ini, muatan yang sama itu, dia kan antara plat yang, kalau kita belah menjadi vertikal sama seperti ini kan akan berbeda ya, karena dielektriknya itu diletakkan secara bersusun. Makanya kita belahnya itu per muatan yang sama dulu. Makanya dibelahnya itu secara horizontal. Nah, setelah kita belah secara apakah dia horizontal atau vertikal, kita pisahkan seperti ini. Nah, bedanya itu adalah beda potensialnya itu kan akan, kenapa ini seri? Karena beda potensialnya itu kan akan berbeda antara si V1 dan si ini. Karena mereka melewati dielektriknya itu
perbedaannya itu dilewati oleh dieletrik yang berbeda antar kedua platnya. Makanya ini dibilang secara seri. Sedangkan kalau ini, meskipun muatannya itu akan berbeda antara yang plat atas dan yang plat bawah, tapi mereka akan diberikan beda potensial yang sama antara plat atasnya dan plat bawahnya. Makanya kenapalah disebut dengan paralel. Itu ya. Jadi step-stepnya itu. Jadi belah si kapasitor itu dulu berdasarkan muatannya yang sama, apakah vertikal atau horizontal. Nah, habis itu kita lihat beda potensialnya sama atau tidak untuk menentukan apakah dia paralel atau seri. Sip, mungkin sudah 10 menit saya ambil waktu kalian. Nah, catatannya nanti tolong ditambahkan catatannya ini. Kalian tentukan apakah ini memperbesar atau mengurangi kapasitansi jika diketahui. Jadi misalkan ini sama-sama ya, untuk K1 dan K2-nya sama, apakah dia dihubungkan dengan seri atau paralel. Jadi diketahui di sini, K1-nya itu adalah 2 misalkan, K2-nya itu adalah 3. Jadi carilah kalau disusun secara seri atau disusun secara paralel, apakah akan menambah kapasitansi atau mengurangi kapasitansi. Tolong ditambahkan di catatannya nanti akan saya cek catatannya juga. Sip. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Cukup ya? Oh iya, kemarin saya bilangnya kan catatan yang kapasitor dan dielektrik kemarin itu dikumpulkan jam 20 ya, jam 8 malam, tapi berhubung e-course-nya bermasalah, jadi catatannya itu dikumpulkan hari ini aja ya, catatannya yang kemarin, yang minggu lalu. Nah, untuk tambahan si catatannya itu nanti akan ditambahkan ke catatan yang akan dikumpulkan ke pertemuan selanjutnya. Gimana? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Adik-adik. Jadi absensi kalian itu dilihat dari catatan yang akan kalian kumpulkan sampai jam 10 nanti. Kan e-course-nya belum saya buat auto attendance kan ya. Jadi kehadiran kalian itu dilihat dari itu, submitan catatan kalian. Bisa akses e-course kan semuanya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, berarti absensi hari ini dilihat dari catatan yang akan kalian submit sampai jam 10 nanti. Nah, untuk tambahan catatan yang tadi itu, saya akan lihat di catatan pertemuan selanjutnya. Nggak usah harus ditambahkan di submit di jam 10 nanti catatannya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk hari ini. Yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Yang sehat, minum vitamin juga agar selalu fit. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih.